Oke, kita langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada sore hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang. Untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021. Seperti biasa di hari Selasa kita mengadakan live trading ya. Jadi live trading kita nanti akan melihat beberapa instrumen trading yang ada di MetaTrader 5 GK Invest. Nanti coba kita analisa, kita lihat pergerakan chart, apakah ada peluang di kesempatan sore hari ini, ataukah kita cuma melihat aja nih, secara edukasi, secara pattern, secara pola grafik. Nah, nanti akan kita cek ya, kita lihat. Nah, bersama saya Rudi Oktrianto dari R&D GK Invest Cabang Semarang. Beberapa menit ke depan saya akan memandu acaranya dan mengisi acara live trading pada sore hari ini. Oke, sebelum kita menuju ke analisa secara teknikal, seperti biasa kita lihat data ekonomi yang akan dirilis di hari ini. Jadi hari ini mungkin fokus perhatian pelaku pasar ini tertuju pada benua Amerika ya, yang minggu ini atau tepatnya besok hari Kamis pagi jam 2 pagi waktu Indonesia bagian Barat, The Fed akan merilis mengenai kebijakan moneter terbarunya menjelang akhir tutup tahun di 2021. Kemungkinan akan kembali lagi untuk mengetahui mengenai tapering ya. Tapering sudah diketok dan sudah disahkan di bulan kemarin sebesar 15 miliar US dollar. Cuman yang tapering ini memang berpotensi atau berpeluang untuk membawa Bank Sentral Amerika ini kemungkinan akan melakukan atau menaikkan suku bunga. Jadi kalau sudah ada pengurangan pembelian aset, nah mereka terbuka peluang untuk menaikkan suku bunga. Dan hal ini juga sudah diketahui oleh para pelaku pasar ya, dan karena melihat dari pernyataan dari Gubernur Bank Sentral Amerika Jerome Powell dan beberapa pejabat The Fed sendiri juga mengatakan paling cepat untuk kenaikan suku bunga kemungkinan di tahun 2022 dan paling lambat ya sekitar di tahun 2023 seperti prediksi awal-awal pandemi ya. Awal pandemi memang The Fed kemungkinan berencana akan menaikkan suku bunga di tahun 2023. Nah, cuman karena sekarang pandemi juga sudah mulai berangsur-angsur pulih, apalagi varian COVID terbaru kemarin, Omicron yang sempat menghebohkan dunia, penyebarannya cukup cepat sekali. Tapi untuk tingkat kematian masih sampai sekarang masih belum terdeteksi ya. Jadi alhamdulillah bisa disembuhkan seperti itu. Dan hal ini juga dipantau terus perkembangannya mengenai Omicron, khususnya untuk para pelaku pasar di emas dan di pertambangan atau di crude oil. Nah, untuk malam hari ini nanti ada indeks harga produsen ya, diperkirakan untuk yang bulanan yang inti itu masih sama 0,4% dan untuk yang indeks harga produsen yang biasa itu turun dari 0,6% ke 0,5%. Nah, jadi indeks harga produsen ini juga salah satu instrumen dari sekian banyak instrumen yang dipakai oleh Bank Sentral Amerika untuk menentukan kebijakan moneternya ya. Jadi ini juga dipakai, makanya pelaku pasar khususnya yang transaksi emas ini perlu dicermati. Ada inflasi produsen, juga inflasi konsumen itu juga dilihat ya. Apakah hal ini memiliki potensi besar, semakin besar potensinya untuk The Fed menaikkan suku bunga atau mungkin sedikit menunda. Nah, itu bisa dilihat dari beberapa data ekonomi dari Amerika yang termasuk kategori high impact. Karena saat ini memang Bank Sentral Amerika ini atau The Fed ini memang sedang berusaha untuk menekan laju inflasi. Karena inflasi di Amerika melampaui target dari Bank Sentral Amerika.
Nah, seperti itu. Jadi meskipun melakukan pengurangan pembelian aset, tapi faktor inflasinya inilah yang nanti akan disoroti oleh pelaku pasar khususnya di emas. Nah, apakah emas nanti akan kembali naik sampai di 1820 troy on atau malah turun di 1740. Nah, ini cukup cukup kita bisa nantikan untuk apa namanya kebijakan The Fed yang terbaru di tahun 2000 di akhir menjelang akhir tahun 2021 besok hari Kamis. Dan bagi Anda yang mempunyai open posisi sampai besok hari Kamis, diperhatikan ketahanan dana, modal, jumlah lot, equity-nya diperhatikan karena market bisa bergerak, volatilitasnya juga cukup cukup tinggi ya, cukup tinggi sekali. Jadi harus eh, dipersiapkan untuk ketahanan dana dan ketahanan modal Anda untuk menahan pergerakan market berkaitan dengan rilis data atau efek atau akibat dari kebijakan moneter Bank Sentral Amerika besok hari Kamis. Nah, jadi jangan sampai terkena stop out ataupun kena margin call atau stop out ya. Nah, itu jangan sampai terkena seperti itu. Jadi kalau memang berencana ingin menahan posisi ya kecukupan modal juga harus diperhatikan. Ya untuk mengantisipasi aja lah ya, mengantisipasi apakah kalau misalnya market bergerak berlawanan arah. Nah, itu yang jadi kendala. Tapi kalau market bergerak apa namanya searah dengan open posisi, nah itu mungkin nggak usah ada cerita ya. Nah, kita nggak usah ngomong lah ya. Tadi paling nggak profit lah ya, tinggal profit mau di close di berapa, nah, seperti itu. Oke, itu untuk yang diperhatikan kita untuk minggu ini ya, data ekonomi, khususnya rilis data FOMC atau rilis data kebijakan moneter dari Bank Sentral Amerika besok hari Kamis pagi jam 2. Jam 2 ini jam 2 pagi hari ya. Kemudian untuk promo dari GK Invest, jadi GK Invest kita lagi ada promo menjelang akhir tahun 2021. GK Invest memberikan promo bagi Anda yang membuat akun real di selama bulan Desember dengan minimal nominal $500 atau 5 juta rupiah, Anda sudah mendapatkan fasilitas bebas biaya menginap. Nah, jadi bagi Anda yang kebetulan suka transaksi dan menyimpan open posisi dalam jangka waktu yang lama, nah ini sepertinya cocok sekali bagi Anda yang uh, bisa memanfaatkan atau memanfaatkan fasilitas dari GK Invest yaitu bebas biaya menginap. Nah, atau bebas swab ya, bebas swab. Jadi supaya apa? Supaya keuntungan Anda juga meningkat. Jadi kalau misalnya berkurang keuntungannya berkurang gara-gara dipotong oleh biaya menginap kan juga apa ya? uh, Kalau orang Jawa bilang eman-eman sih ya. Nah, sayang lah ya, sayang. Sayang keuntungannya harusnya lebih banyak, tapi karena ada biaya menginap ya, jadi keuntungannya nggak banyak. Nah, berkurang maksudnya, bukan nggak banyak, berkurang gitu kan. Nah, untuk itu, jadi silakan dimanfaatkan, mumpung lagi ada promo dari GK Invest dengan masuk $500 atau 5 juta rupiah sudah mendapatkan fasilitas bebas biaya menginap atau bebas swab. Nah, seperti itu. Kemudian promo lain di GK Invest yaitu promo akhir tahun. Jadi promo akhir tahun GK Invest menyediakan beberapa hadiah. Antara lain ada mobil Tesla 3 ya. Kemudian ada Toyota Fortuner, motor Vespa, kemudian ada emas, ada iPhone 13, ada PlayStation, dan lain-lain. Cukup banyak hadiah yang kita sediakan. Nah ini bagi Anda yang uh, ingin memanfaatkan atau ingin mendapatkan hadiah tersebut, silakan menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang untuk mengetahui syarat dan ketentuannya
agar bisa mendapatkan hadiah di promo akhir tahun GK Invest. Nah, jadi silakan Anda memanfaatkan uh, promo ini. Siapa tahu di antara Anda mungkin bisa mendapatkan hadiah yang kita sediakan. Jadi hadiahnya tanpa diundi. Nah, silakan dimanfaatkan untuk promo akhir tahun dari GK Invest dan apa namanya promo untuk biaya bebas biaya menginap, yaitu dengan masuk atau membuat real akun sebesar 500 dolar atau 5 juta rupiah. Oke, saya rasa itu untuk eh, data ekonomi dan programnya dari GK Invest. Kita langsung aja ke live trade. Kita lihat beberapa instrumen market. Apakah di sore hari ini kita bisa memanfaatkan volatilitas market meskipun range market juga nggak begitu banyak ya. Jadi karena menjelang FOMC, jadi para pelaku pasar lebih menahan keinginan untuk melakukan entry posisi karena khawatirnya marketnya juga bergerak bergerak apa namanya volatilitasnya cukup tinggi. Jadi mereka lebih suka untuk menahan posisi dan sambil menunggu apakah besok Fed ini keputusannya lebih ke hawkish atau ke dovish, seperti itu. Oke, kita mulai dari instrumen satu itu DXY ya. Nah, DXY. Ini DXY kalau saya lihat dari bentuk chart untuk H4 ini dia sudah melewati buy stop ya. Jadi targetnya ini ke atas nih. Seperti yang sudah saya gariskan tadi supaya kita lebih cepat untuk menganalisa ya. Nah, lebih cepat ke atas, kemungkinan market akan bergerak sideways ya nih. Nah, ini. Jadi kecenderungannya masih bolak-balik. Naik untuk turun maksudnya. Nah, ini ya. Jadi kemungkinan dia akan naik untuk potensi balik turun ya. Untuk di DXY seperti ini. Untuk DXY, jadi penguatan ini saya pakai H4, pakai daily pun juga sama kelihatan ya. Oke, potensi untuk naik penguatan. Oke, kita lihat tinggalkan DXY. Kita cek di XAU, XAU USD. Nah, XAU ini juga chartnya ini membentuk inverse ya. Nah, cuman ini cenderungannya ini turun ini. Nah, break ini melewati ini paling enggak 83 ya. Melewati 83 potensinya ke 74. Nah, dari ini. Nah, ini ya. Kembali ke 8300, target di 84. Nah, dari sini ya. Ya penurunan kemungkinan 11 poin, tapi nggak harus 11 poin ya, tapi kita bisa kurangi juga sih separuhnya lah, mereka sekitar 5 sampai 6 poin mungkin kalau sudah mungkin cukup bisa di apa namanya close posisi dulu ya. Posisi dulu. Nah, ini untuk pergerakan. Jadi kemungkinan dia kembali lagi jatuh asalkan melewati 83 lagi. Tadi sempat menyentuh turun ke 83 cuman sekarang rebound ke 84. Jadi kita nunggu konfirmasi sekali lagi untuk time frame H4 ya nih. Kalau kita cek H1 memang break tapi nunggu penutupan.
Kalau penutupannya di bawah 83, nah kita bisa in the sell. Tapi kalau penutupannya di atas 83 ya, kemudian market masih terbawa naik ya. Naik di kisaran 1788 sampai 1789. Nah, seperti itu untuk yang di XAUUS. Jadi kita nunggu konfirmasi di jam 4 H1, berarti kita nunggu jam 4 apakah close-nya di atasnya 83 atau di bawahnya 83. Di opsinya itu untuk emas. Saya tulis dulu. USD ini masih menunggu konfirmasi dari time frame H1 ya. Apakah closing price di atas harga 1783.0 atau di atas harga 1783 17. Nah, seperti ini. Jadi nunggu konfirmasi ya. Kalau misalnya turun, jika jadi opsinya kalau dia turun closing price jam 3 di bawah 1783, potensi untuk turun lebih lanjut itu di 1774. 1774. Jadi ya perlu kita waspadai jika punya akun posisi buy. Kalau punya posisi sell ya nggak masalah saya, nggak masalah. Jadi tinggal di take profit aja di level berapa gitu. Oke, itu untuk yang emas. Jadi kita nunggu konfirmasi kembali lagi market apakah mampu untuk closing di bawah 83 atau closing di atas. Di atasnya 1783. Oke, kita lihatkan lihatnya CLR. Nah, CLR ini atau crude oil ini saya pakainya yang weekly ya, ini weekly agak panjang. Yang monthly ya. Nah, sorry, yang monthly ini membentuk semacam ini ya. Jadi 83.33 itu cukup seru sekali untuk kita nantikan apakah break di 83.3 atau melewati 83.33 atau justru dia masih di bawahnya 83.33. Oke, untuk yang crude oil dari chart weekly terlihat apa namanya membentuk semacam head and shoulder bearish ya, head and shoulder bearish dengan tahanan dengan stop loss ya, dengan stop loss di atas yang di headnya tertingginya 84 poin ini target di 50,50 target di 70,51 nih enggak banyak. Ini untuk sell limit kita bisa tambahkan 75,89 ya. 75,89. Sell limit, kemudian base sell stopnya di headnya. Jadi crude oil sell limit ya. Stop loss 83 poin 83 ya. Kita take profit karena ini kita time frame-nya agak pendek. Take profit
di sekitar 6, 12, 11 lah ya. Hmm. 66 ya. 66, 4,49. Nah ini. Crude oil kita tunggu saya limit. Kemudian untuk crude oil sendiri pun kemungkinan juga akan bervolatilitas karena nanti sore dari International Energy Agency akan merilis mengenai permintaan minyak secara global, kemudian permintaan minyak OPEC, OPEC Plus, kemudian orang-orang yang apa namanya yang terbiasa transaksi di crude oil juga diperhatikan karena crude oil ini nanti Energi Internasional Energi Agensi akan merilis mengenai jumlah atau total permintaan minyak secara global dan output dari OPEC sendiri sama OPEC Plus nanti akan dirilis jam 5 ya kan Mas sore. Bentar, saya cek dulu rilisnya bukan jam 5, jam 4. Ini sekitar 39 menit lagi untuk rilis datanya. Kemudian crude oil, jadi crude oil juga pelaku minyak juga sedang memantau mengenai Omicron, perkembangan Omicron, apakah Omicron ini mengganggu pertumbuhan minyak atau permintaan minyak ini atau justru malah menambah permintaan. Karena kalau menambah permintaan juga kalau Omicron-nya ini pulih atau mungkin tidak ada korban, nah ini membuat permintaan minyak akan bertambah. Jadi orang-orang akan kembali lagi melakukan traveling. Kalau traveling kan otomatis membutuhkan bahan bakar. Nah, itu kemudian akan membuat harga minyaknya untuk naik seperti itu. Kemudian crude oil sudah, kita beralih ke forex ya. Kita cek ke forex. Dan saya tutup dulu. Nah, 4 udah ya, 4 weekly. Ini. Oke, kita alih ke forex. Jadi kita cek mulai dari Euro USD ya. Nah, Euro USD saat ini lagi running di bawah ya. Dia sempat turun atau melemah. Kalau saya tarik garis, kita bisa buy stop. Bentar. Nah, no. Jadi ada dua opsi untuk EU. Jadi saya lebih suka untuk memakai teknik breakout ya. EUR, USD, buy stop. Buy stop di 1,13. Take profit. Take profit sekitar 40 ya. Take profit 1,139911 poin. Bentar. 13,915. Stop loss 1,12915. Untuk buy stop. Kemudian untuk sell stopnya, kalau buy stop kayaknya terlalu tinggi ya karena marketnya sedang running di bawah. Jadi kita mengantisipasi untuk sell limit kita bisa open posisi. Cuman saat ini masih belum menyentuh sell limit. Tadi pagi sudah, teman close-nya di atas. Jadi 2 kali percobaan. Nanti kalau break sekali lagi, nah kita sell.
Sell stop 1.12. Yes. Take profit. Kita pakai 50 poin. Berarti 1.12146. Stop loss 1.13. Nanti kita pakai dua opsi untuk Euro USD. Jadi ada buy stop sama ada sell stop. Ya, jadi dua opsi buy stop di 1.345 sell stop. Sell stopnya berada di 1.12646. Nah ini pasti. Sekarang mendekati 1.12646 ya. Tapi kita tetap pakai stop loss juga ya. Disclaimer juga nih. Pakai stop loss. Untuk mengantisipasi volatile market yang membuat posisi atau analisa kita salah arah ya, kita manfaatkan sell stop. Oke, itu yang di euro. Kita tinggalkan euro, coba ke pound sterling. Pound sterling ini sudah masuk area sell ya. Ini sudah jam 4-nya sell. Oke, kita langsung entry aja untuk di pound sterling. Saya rasa take profitnya. Sementara kita pakai 500 pip ya. 500 pip. Nanti bisa kita cek atau trailing stop. Nah, trailing stop. Kita manfaatkan trailing stop. Oke, kita sell pound sterling. Tuh ya, pound sterling kita ada posisi sell. Kita cek. Tulis GBP USD. Sell stop 1.320. Oh ya, untuk Bank Sentral Eropa sama Bank Sentral Inggris juga akan meeting ya besok hari Kamis petang. Mereka juga akan melaporkan kebijakan moneternya dan hal ini juga akan menguji pergerakan euro, pergerakan pound sterling besok hari Kamis petang. Nah, karena rilisnya juga agak sedikit nanggung sih ya, agak sedikit malam. Apakah pound sterling akan kembali lagi mendekati atau melewati harga 1.31 atau dia akan rebound naik ke 1.34. Nah, seperti itu. Oke, kita cek pound sterling sama euro ya. Euro juga sama, kemungkinan euro juga akan dites oleh kebijakan moneter Bank Sentral Eropa. Oke, pound sterling sell stop 1.32036. Take profit 1.31536. Kemudian stop loss 1.3233 ya. 32. 1.32536. Oke, kita entry. Pound sterling saya lebih suka kita lihat. Tapi kita juga bisa melihat potensi buy stopnya ya. Saya rasa buy stop perlu juga kita pasang. GBP USD. Buy stop di 1.324. 434 ya.
Take profit. Take profit 1.32934. Stop loss 1.934. Oke. Nah, jadi kondisional ya untuk take profit saya pakai 500 pip, nanti bisa dipakai trailing. Nah, ini posnya juga sudah mulai perlahan-lahan turun. Bagaimana dengan emas? Oh, emasnya juga sudah mulai turun nih. Kita cek H4 untuk emasnya apakah kita bisa manfaatkan. Oh iya. Kita bisa ya sell ya nih ya, sell emas ya. Melewati 93 nih. Tapi nunggu jam 4. Kita harus nunggu jam 4 dulu untuk emas. Konfirmasi H1. Kalau closingnya di bawah 93 baru kita entry sell. Kalau di atas 83, 1783 kita entry sell. Kalau di atas 83 kita entry buy. Untuk yang di emas. Yang di XAU USD. Masih 30 menit lagi. Masih agak lama. 28 menit ya, 28 menit. Kita tunggu konfirmasi jam 4 dulu. Soalnya kita menunggu satu nih. Satunya nih, gimana apakah up lagi atau kembali lagi down. Oke, sabar bagi yang suka transaksi XAU USD. Kita lihat kembali lagi ke pound sterling yen. Pound sterling yen. Ini pound sterling yen masih turun ya. Sudah melewati ini. Jadi potensinya masih mencoba lagi turun kembali lagi. Nanti kita bisa ambil buy limit. Cuman sekarang masih belum. Jadi follow aja bagi Anda yang punya posisi GC. Seperti ini nanti. Ya. Nah, turun untuk naik lagi ya. Jadi bolak-balik volatilitas. Nah, itu. Jadi GC saat ini masih di tengah. Di follow sell ya, sell nyentuh di 49.500 sweet buy lagi. Nah, seperti itu masih volatilitas naik turun untuk saat ini. Untuk H4 ya, H4. Oke, itu untuk yang di GC ya. GC jadi hold posisi sell ya. Hold posisi sell sampai di 49.500. Sekarang 149.500. Sekarang running di 150.140. Jadi sudah kembali lagi kita untuk mencoba untuk menguat atau naik ya. Naik. Kemudian EJ. Kita lihat EJ, peluang di EJ. Sekarang masih running tengah, jadi masih belum belum kita bisa untuk entry ya. Ini volatilitas makanya juga masih di tengah. Atasnya juga agak tinggi. Mungkin kita lebih pasang ke sell stop ya. Jadi untuk euro JPY, nah, saya tulis dulu. Euro JPY sell stop 127.906. Check profit. Kita pakai 40.506. Kemudian stop loss 128.306. Oke, itu untuk yang di EJ. Jadi lebih prepare, kok saya lebih prepare ke sell stopnya ya. Karena buy limitnya juga, buy stopnya juga agak tinggi. Oke. EJ, kemudian euro yen. Untuk untuk USD Japanese yen. Ini market masih sideways ya, di tengah-tengah naik turun. 1, 2, 3, 4 kali percobaan, jadi belum untuk naik. Nah, hati-hati untuk yang diuji. Ini kalau breakout dia bisa ke sini ya. Kalau salah baik skip untuk yang diuji. Ini. Kemudian dia potensi untuk balik.
Mungkin juga dia belum kurang dari belum menyentuh di 114.114.146 43. Kemungkinan volatilitasnya akan kembali lagi. Oke. Ini di EJ. Sebentar ada waiting room. Oke. Ini saya cek dulu. Nah. Ya. Oke, untuk yang di UJ ini kemungkinan masih volatilitas naik turun ya. Jadi kalau menurut saya sih lebih baik skip, menghindari di UJ dulu sambil kita menunggu FOMC. Hasil FOMC seperti apa besok hari Kamis. Bentar, saya cek. Oke, kita skip, tinggalkan di UJ. Kita lihat di instrumen yang lainnya. CLR, ini. Nah, ini kita bisa pasang di Aussie Kanada, Aussie USD, bukan Aussie Kanada, sorry. Aussie USD. Ini range juga agak pendek nih. Jadi kemungkinan market lebih cenderung menahan, pelaku pasar lebih cenderung menahan posisi sambil menunggu FOMC minggu depan. Oke, kita cek AUD USD, Aussie. Sell stop ya. Sell stop di 071, 044. 071, 044. Stop loss 1. Kondisional ya ini. Jadi kita bisa trailing, nanti bisa digerakkan untuk trailingnya. Saya pakai 500 pip dulu. Take profit. 0.70544. Dan buy stop. Jadi punya dua opsi 0.71, 770. Stop loss 071 72 ya, 72 270 270 500. Kemudian ini berarti 1 dan 0. Kemudian take profit 0.72270. Oke. 0.7220. Nah, ini ada dua opsi. Jadi kita bisa memanfaatkan sell stop ya, sell stop dan buy stop. Buy stopnya di 071770. Oke, kita cek pakai time frame 6 jam. Oh ya udah bener ya. Oke. Tunggu nanti opsi kena salah satu. Kanada
Ini juga masih naik USD Kanada. Kita lihat. Ini sudah masih naik nih. Bentar. Kita lihat berapa jam, 8 jam, blok chartnya. Masih pelemahan ya. Kita pasang buy stop-nya nih. USD CAD 1.28440. 440 stop loss. Coba kita pasang stop loss. 1.28928.040. Kemudian take profit. Buy stop ya nih. Saya terus buy stop. 1.28840. USD CAD kita pakai satu opsi aja. Saya rasa ke ini ya, CAD. Ntar saya masih penasaran lihat ini. Nah, ini kita bisa buy Aussie nih. Coba kita cek entry. Kalau 6 jam ini masih naik nih. Kita lihat 4 jam. Oh ya, di sini ya dia. Nah, ini sini, terus ini sini. Oh ya, bentar. Ini bisa kita buy nih. Nah, target ke atas nih ya, breakout ini. Oke, kita bisa entry. Bentar, kita cek dulu. Ini sell ya. Oke. Kita wait dulu ya. Nanti tunggu dulu untuk sampai dia ke sell limit ini ya. 4 daily-nya. Oh iya. Belum ya nih, doji ya. Nah nih, doji. Hati-hati dengan Aussie Audi USD ya, ini doji dia. Nah, pembalikan tren, pembalikan arah sell. Kanada sudah kita lihat. Kita lihat Hang Seng indeks sama Hang Seng. Kita ganti merah putih. Nah ini seperti ini ya. Hang Seng H1. Oh ini H4-nya sell ya nih. Sellnya H4 ini. Itu dulu. Oh ya ini sell-nya Hang Seng nih. Hang Seng turun ya. 600 target 100 poin ya. Hang Seng ini sell. Tuh. Oke, kita cek Hang Seng 23
694. Oh, masih tutup ring nih, masih tutup, sorry. Kita nggak bisa enter posisi. Nanti bukanya jam 16.30, setengah 5 ya, setengah 5 WIB. Nah, bisa kita ini. Oke, kita cuma entry GU ya. GU masih OTW, masih belum. Mas, kita lihat juga nunggu jam 4 konfirmasi. Apakah di atas 83 atau di bawah 83. Kemudian Euro juga nunggu ya. Tadi sempat menyentuh bawah, tapi dari rebound naik lagi. Cenderungnya masih naik. Pound sterling ini sudah break. Mencoba naik, tapi kita sudah pasang stop loss ya. UJ juga masih di tengah-tengah. Bagi yang floating sell ini kemungkinan OTW untuk turun secara teknikal. Ya GJ ya maksudnya GJ. Kemudian Euro Yen. Euronya masih bervolatilitas di sini, masih belum apa namanya, belum menyentuh atas bawahnya, masih di tengah-tengah. Jadi kita skip untuk ya, Euro Yen. Kemudian UJ juga uh, di tengah-tengah range, hati-hati. Sepertinya lagi menunggu momen FOMC besok. Jadi para pelaku pasar lebih menahan diri untuk uh, open posisi atau menggerakkan market. Lebih baik mereka lebih baik menunggu hari Kamis pagi apakah Bank Sentral Amerika ini benar-benar dovish hawkish ke dolar atau dovish ke dolar. Nah, itu. Crude oil ini membentuk semacam inverse ya untuk daily, kok inverse. Head and shoulder, sorry, head and shoulder bearish dengan tahanan atau resikonya berada di 18, sorry, di 85.34. Jadi agak sedikit tadi bisa ambil posisi sell di 8575, tapi stop loss di 84. Nah, TP bisa di 64. Tapi agak sedikit berhati-hati karena pelaku minyak ini sedang memantau perkembangan Omikron. Omikron, sorry. Omikron, apakah Omikron ini memang benar-benar korbannya meninggal belum ada, tapi masih tetap dipantau karena berpengaruh terhadap permintaan minyak. Aussie juga skip ini. Saya tadi mau posisi juga skip karena ini jatuhnya masih turun ya. Dan turun. Ucat ini di atas, tinggal nunggu konfirmasi 1.28440 untuk minta buy limit. Hang Seng masih tutup, belum open. Nah, open cuma satu di GU ya, Pound Sterling USD. Nah, sementara masih OTW. Kita ambilnya 0,1. Itulah. Oke, itu untuk live trade pada sore hari ini. Jadi agak sedikit berhati-hati bagi Anda yang saat ini open posisi. Kalau misalnya profit dirasa cukup, mungkin segera close posisi daripada kita risiko terkena efek dari non-farm payroll, FOMC, sorry. FOMC besok Kamis pagi. Jadi lebih baik kita menunggu hasil FOMC-nya seperti apa, baru kita mengambil tindakan untuk entry buy atau entry sell. Nah, seperti itu. Jadi kalaupun Anda sudah terlanjur open posisi, nggak masalah, tapi diperhatikan untuk modal. Modal, jumlah lot, kemudian Anda hitung pertahanan modalnya. Kalau dirasa mungkin kurang, Anda bisa melakukan top up. Kalau mungkin sudah cukup ya kita nunggu apakah market bergerak searah dengan open posisi Anda atau berlawanan. Nah, tapi harus berhati-hati ya. Jadi cukup beresiko sekali untuk FOMC di akhir tahun menjelang tutup tahun 2021 ini karena tapering memang benar-benar membuat orang mengambil keputusan yang apa ya? Soalnya masih ada faktor inflasi masalahnya. Jadi inflasi ini memang membuat orang pelaku pasar ini lebih melirik ke inflasi daripada suku bunganya. Karena suku bunga sudah pasti dinaikkan dengan adanya tapering ini. Tapi yang lebih disoroti adalah inflasinya. Nah, faktor inflasi apakah kebijakan dari Bank Sentral Amerika ini benar-benar berpihak untuk menekan inflasi atau membiarkan inflasi masih tetap tinggi. Nah, itu yang diperhatikan di situ.
Oke, bagi Anda tetap diperhatikan ketahanan modal, perhatikan money management, risk management. Jangan lupa bagi Anda yang ingin memanfaatkan promo free swap dengan masuk atau deposit awal atau masuk deposit awalnya $500 atau 5 juta rupiah sudah mendapatkan fasilitas bebas biaya menginap. Dan ada promo akhir tahun. Nah, silakan Anda manfaatkan, silakan menghubungi kontak person Anda di GK Invest cabang Semarang. Ataupun kalau misalnya Anda belum mempunyai kontak person, ya bisa menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang untuk nanti kami jelaskan syarat dan ketentuan mengenai promo free swap di akhir tahun 2021 dan di promo akhir tahun. Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap perhatikan risk management dan money management. Saya Rudi Oktrianto mohon pamit. Ketemu lagi insya Allah di minggu depan di acara live trading. Oh ya, jangan lupa besok kita juga ada live trading bersama Diansah hari Rabu jam 7 malam. Oke, saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.